Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Disuntik Mati Karena Ganjet Season 2. Tapi sebelum itu, jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur cerita setelah pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak itu nampak sangat sedih. Tubuhnya yang rentah seolah memberi isyarat minta tolong. "Tio, aku duluan," ujar Bang Leo yang sudah selesai berwudu. Hal itu pula membuyarkan lamunanku. Aku menjawab pertanyaan Bang Leo dengan anggukan kepala, sedangkan mata terus mengedar pandangan ke semua sudut, mencari keberadaan bapak tua itu yang seketika sudah menghilang dari pandangan. Di hari yang mulai terlihat samar-samar itu, aku mengambil air wudhu di sumber mata air ini. Namun ketika wudhu dimulai dengan membasuh muka pertama, aku seolah melihat kemunculan Pak Tua itu lagi. "Bapak juga mau berwudhu? Silakan duluan," tawarku. Lagi-lagi Pak Tua itu tidak menjawab, malah berlalu begitu saja dengan mengabaikan ucapanku. Langkahnya begitu cepat, seperti melompat ke sana kemari hingga tak mampu lagi dikejar oleh pandangan mata. Siapa bapak ini? Kenapa dia selalu muncul? Dan anehnya, ia hanya terlihat olehku saja. Ekspresinya begitu sedih. Sungguh kasihan sekali. Aku berbicara pada diri sendiri. Daripada memikirkan perasaan yang kian berkecamuk, mending kuakhiri saja wudhu ini dengan cepat, pikirku. Aku melanjutkan kembali wudhu. Setelahnya dengan langkah cepat segera bergegas menuju tenda. "Kamu kenapa lama?" tanya Bang Leo yang sudah menungguku sedari tadi. Tidak menjawab, aku segera mengambil posisi di depannya dan bersiap-siap untuk menjadi imam. "Iqomah dulu Bang," ucapku pada Bang Leo. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar." Aku membaca takbir pertama, diikuti Bang Leo dengan suara yang lebih rendah. "Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah." Salat pun ditutup 2 salam, kemudian diakhiri dengan doa. Seberes salat subuh, Murni dan Tina yang tidak ikut sembahyang ternyata telah menyiapkan sarapan pagi. Di sela pepohonan rindang, cahaya mentari yang mulai menyembul di balik awan menerobos belantara, memberi nuansa yang luar biasa. Hari ini cuaca nampak cerah. Acara sarapan pagi dihabiskan dengan menyenangkan, ditemani langit yang mulai bersahaja. Inilah istimewanya suasana di gunung. Makanan sederhana selalu memberikan kelezatan yang nyaman bagi perut dan meluncur indah di tenggorokan. Seberes sarapan, aroma khas kopi hangat selalu berhasil menjadi pelengkap rasa syukur dalam dada. Menyeruput kopi hangat rasanya kurang lengkap bila tidak mengeluarkan suara. Dinginnya udara pagi di pegunungan menambah kenikmatan bagi sang kopi. Rasa lelah beberapa hari ini seolah sirna begitu saja.
Berhubung hari ini tujuannya adalah shelter 3 dan savana, di shelter 2 kami sedikit berleha-leha untuk memanjakan tubuh. Beberapa kisah konyol dalam hidup memancing gelak tawa di sela-sela obrolan renyah, sembari menyeruput kopi. Seberes ina-inu, kami mengepak tenda dan semua barang-barang. Kemudian melanjutkan pendakian. Matahari yang mulai meninggi menjadi saksi saat langkah pertama dimulai. Jalur yang tadinya dihiasi tanah dan sedikit akar, sekarang berubah bentuk menjadi lebih dominan akar ketimbang tanah. Di beberapa trek yang kian menanjak, membuat trekking pole tidak berfungsi. Vegetasi hutan lebat menghiasi di sepanjang perjalanan, diikuti suara riuh siamang dan hewan lainnya. Kami pun menebak-nebak selayaknya bermain kuis, tak kalah mendengar suara hewan-hewan itu. Bang Leo yang notabene salah satu mahasiswa jebolan Mafala Silampari selalu menjadi pemenangnya. Kepiawaianku sungguh memprihatinkan bila harus menebak-nebak suara hewan penghuni gunung. Beberapa puluh menit berlalu, trek yang tadinya dihiasi vegetasi hutan lebat mulai berganti tebing bebatuan terjal. Tanaman kerdil dan semak berukar menjadi satu-satunya tumbuhan yang kami lalui. Kami terus melangkah, walau tubuh mulai digerogoti lelah. Terik matahari perlahan terasa menghujam kepala. Akibat rasa panas yang berasal dari sinar sang matahari, membuat baju kami basah oleh keringat. Hal itu pula ternyata membuat stamina lebih cepat terkuras. Rasa capek yang mulai menghinggapi membuat canda tawa berganti dengan kebisuan. Tubuh yang lelah menghilangkan nafsu ingin berkata-kata. Musabab, frustasi yang datang menyerang perlahan, menghancurkan hati dan pikiran. Tio, kita istirahat dulu deh, capek banget. Akhirnya keluar juga ucapan itu dari Tina. Sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama, tapi lebih menjaga wibawa jika harus mengatakannya. Masa iya kalah sama Murni dan Tina kan? Sebentar lagi deh, pas sampai di dinding lemari saja, jawab Bang Leo. Namun saat dinding lemari mulai terlihat dari kejauhan, tiba-tiba saja angin berhembus begitu kencang, sampai-sampai tubuh kami seolah ingin melayang. Beberapa batang pohon seakan ingin tumbang. Angin sangat kencang, berpegangan di akar pohon. Bang Leo yang berada di depan berteriak memberi komando. Mas, Murni memanggilku tak kalah jemarinya yang berpaut di akar pepohonan perlahan ingin lepas. Dengan cepat, aku memeluk tubuh Murni dari belakang, kemudian mengajaknya duduk sembari berpegangan kuat pada akar. Di atas langit, awan hitam mulai berarak. Mereka membulat seperti membentuk pusaran yang seolah ingin menghisap kami. Seketika di tengah angin yang berhembus kencang itu, terdengar suara menggema yang sangat mengerikan. Pergi, kami tidak menerima perempuan penzina sepertimu. Setelah suara itu menghilang, angin malah semakin kencang. Riuhnya seolah ribut dengan berdamai. Tina, berpegang dan duduk. Namun belum sempat Tina duduk dan menggapai akar, tiba-tiba angin kencang telah terlebih dahulu menghantamnya. Tio, Tina, teriakku tak kalah melihatnya berguling-guling dan mulai menggelinding ke bawah. Mas, aku terkejut bukan main. Ternyata saat sampai di dinding lemari kami beristirahat dan aku sampai melamun. Dengan mata terbuka, aku seolah merasakan semacam mimpi, tapi tak tidur. Mas baik-baik saja kan? Iya, baik-baik saja. Tadi kok aku seolah merasa bermimpi. Bagaimana Mas mau bermimpi? Tidur aja enggak? Aneh. Tapi kok aku merasa seperti mimpi ya? Bukan sebuah hal yang aneh
Kamu mengalami tidur REM, ujar Bang Leo. Apa itu tidur REM, Bang? Tidur REM disebut tidur paradok. Selama kita mengalami tidur REM, otak sangat aktif dan bermetabolisme, bahkan bisa meningkat sebesar 20%. Tipe tidur ini juga disebut tidur paradoksial. Namun tampaknya bertentangan dengan bahwa tidur paradok dapat terjadi secara simultan dengan tipe aktif otak. Semacam microsleep, beda. Microsleep merupakan suatu kejadian menghilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena merasa lelah atau mengantuk. Pada umumnya, kejadian microsleep berlangsung sepersekian detik hingga 10 detik penuh. Namun, durasi microsleep dapat bertambah lama jika seorang benar-benar memasuki waktu tidur. Aku tambah nggak paham, Bang. Bang Leo menghela napas. Kamu tahu tidur ayam? Tahu, tidur dengan mata terbuka kan? Nah, itu dia. Hampir sama. Kalau tidur pada ayam, otaknya tidak bereaksi. Tapi kalau tidur manusia, otaknya bisa bereaksi sampai 20%. Kalau kata orang zaman dahulu, tidur tapi apa yang dikatakan orang sekitar masih bisa didengar dengan baik. Oh, aku mengangguk-anggukkan kepala tanda paham. Makanya banyak membaca cerita Arthur Sultan Diko. Selain menambah pengetahuan tentang agama, banyak edukasi secara sains di dalam tulisannya. Hehehe. Ya sudah, hampir 15 menit waktu istirahat. Sebaiknya kita kembali melanjutkan pendakian. Takut pas jam makan siang kita malah belum sampai ke tempat pemberhentian selanjutnya, timpal Bang Leo. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Kali ini di hadapan terdapat tebing bebatuan dinding lemari setinggi 5 meter. Entah mengapa, setelah mengalami tidur REM tadi, aku seolah dapat melihat kemunculan sosok makhluk tak kasat mata. Apa kabar orang baik? Aku terkejut bukan main. Tak kalah mengetahui suara itu berasal dari sosok yang sangat aku kenal. Fakih? Ucapanku terhenti saat mendapatkan isyarat dari Fakih yang menempel jari telunjuk ke bibir. Kawan-kawanmu akan mengatai kamu aneh jika mereka melihatmu berbicara sendiri. Biasakan dengan keistimewaan ini, teman. Kamu orang baik, hatimu tulus. Orang-orang akan menyukaimu. Bukan hanya dari bangsa manusia saja, bangsa kami juga mengagumi akhlakmu, teman. Terima kasih, Fakih, jawabku dengan suara pelan. Aku sengaja ingin menemuimu untuk mengatakan sesuatu yang sangat penting. Katakanlah. Satu hal yang harus kamu ketahui, orang baik. Tina tidak akan pernah bisa menggapai puncak Merapi karena kesalahannya dulu yang telah mencemari makam perintis. Seketika aku menghentikan langkah mendengar penuturan Fakih. Lantas, apakah pendakian ini akan sia-sia? Bisa dibilang begitu. Pendakian kalian akan terasa sangat berat. Pulanglah orang baik, urungkan rencana kalian. Ini sudah tidak mungkin untuk kami membatalkan pendakian. Masih bisa dimungkinkan orang baik sebelum semuanya terlambat. Apa maksudmu? Jika terus dipaksa, kalian akan mengalami kejadian yang sangat buruk, bahkan bisa berakibat fatal. Jelas tidak mungkin jika harus menyuruh Tina kembali, sedangkan misi pendakian ini hanya untuk mengabulkan keinginannya. Alam Dempo belum siap menerima kehadirannya orang baik. Tolong pikirkan itu sebelum semuanya terlambat. Aku menghela napas berat mendengar ucapan Fakih. Namun saat aku ingin bertanya kembali padanya, "Mas, kok diam aja?" Aku terkejut bukan main, tak kalah mengetahui bahwa Murni dan Bang Leo sudah berada di atas tebing dinding lemari. Mereka telah mampu melaluinya. Tinggal aku dan Tina saja. Urungkan niat kalian orang baik sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba saja
Tiada hujan, tiada angin, petir menyambar di siang hari bolong. Kilatan cahaya putih yang menyilau dengan suara yang menggelegar dan terdengar setelahnya melululantahkan mental. Bersamaan dengan itu pula, cuaca yang tadinya cerah ceria seketika menjadi mendung. Terlintas di dalam pikiran tentang mimpi tadi. "Bang Leo, Murni, cepatlah turun, badai akan datang." Sepersekian detik setelah itu, suara gemuruh guntur di atas langit seolah bertabrakan. "Murni, cepat turun, badai akan datang, ini bahaya." Murni dan Bang Leo segera turun. "Hati-hati," ucapanku terhenti. Akibat tergesa-gesa, Murni tergelincir dan Mas! Murni!" Aku melempar tas carrier yang melekat di tubuh, kemudian dengan langkah cepat berlari ke arah Murni. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.